Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Kita bertemu kembali di ibadah hari ini, semuanya karena kasih karunia dari Tuhan. Hari ini kita bersyukur bagi mereka yang memiliki anak, cucu bisa beribadah bersama. Sungguh suatu hal yang sangat menggembirakan. Bagi anak-anak dari sekolah minggu dan para remaja dari KU Remaja, selamat beribadah. Kiranya ibadah hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita bersaat teduh sejenak. Arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti Tuhan telah mengasihi umatnya dengan tanpa batas. Kita sebagai orang tua terpanggil untuk dapat mengasihi keluarga kita juga tanpa batas. Anak-anak yang dikasihi di dalam keluarganya akan bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran apa yang disampaikan orang tuanya. Dan mereka pun akan menjadi duta Tuhan di dalam dunia ini. Sebagai tanda kasih mereka pada orang tua, papa, mamahnya yang telah mengasihi mereka, dan juga rasa terima kasih atas segala sesuatu yang telah dilakukan mereka. Anak-anak sekolah minggu akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Terima Kasih Papa dan Mama. Saya persilakan. berjanji akan menjadi anak yang baik, taat kepada papa mama.
Terima kasih anak-anak, nyanyian yang sangat indah. Bagi orang tua yang mempunyai anak-anak yang belum bergabung dengan sekolah minggu ataupun kaum remaja, saya himbau untuk ikutkan mereka di dalam ibadah, sehingga mereka boleh lebih awal mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Saya ajak saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah maupun di tempat ini, untuk bangkit berdiri. Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Inilah sukacita besar yang Tuhan berikan bagi umat percaya di tempat ini. Kita bisa beribadah dengan seluruh anggota keluarga kita. Keluarga di dalam Tuhan. Semua ini bisa terjadi karena kita telah menerima anugerah penebusan yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Semuanya karena kasih dan kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus diriku. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus diriku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kaulah
setiap kita pada hari ini memulai ibadah kita atas pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta yang memelihara seluruh umatnya untuk selama-lamanya. Kiranya turun atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan kembali pujian. How great is our God. Tuhan kita yang besar. Tuhan kita yang berkuasa. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. The splendor of a king. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Edge to edge he stands. Edge to edge he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. God can breathe in life, Father, Spirit, Son, Life and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only see how great is our God. Name above all names. Lamb of all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Jemaat dipersilakan duduk. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku,
janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dosa yang sering kali kita lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja adalah dosa memfitnah atau menghakimi sesama. Siapakah kita sampai kita berani melakukan hal itu? Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Karena hanya kemurahannya kita dapat dipulihkan. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita, akui segala dosa kita. Singer akan menyanyikan sebuah lagu, Tiada Ternilai. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Ya Tuhan, inilah setiap kami, anak-anak-Mu. Dengan hati yang jujur Tuhan, kami mengakui bahwa di dalam kehidupan kami, entah sadar ataupun tidak sadar, kami seringkali mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami telah Engkau ampuni, kami telah Engkau selamatkan, tetapi dalam kehidupan kami masih seringkali melanggar, kami masih seringkali hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang tolong kami melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami sebagai umat-Mu, orang-orang yang Kau kasihi, hari demi hari kami hidup semakin serupa Kristus, bukan semakin serupa dunia ini. Kiranya setiap kami hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan daging kami. Tolong kami ya Tuhan, kuasai setiap kami, sehingga kami hari demi hari
satu dengan lain di dalam keluarga kami masing-masing pun, kami juga bisa menjadi terang dan berkat. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaat tetap berdiri. Allah mengasihi kita, kita telah dilepaskan dari belenggu dosa, sehingga kita dapat merasakan sukacita surga. Walaupun badai kehidupan menerpa, takkan patah semangat dan takkan hilang kekuatan kita. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini dengan penuh sukacita, sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ini saatnya anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan di kelasnya masing-masing. Supaya teratur, saya akan mulai dengan anak-anak kelas balita. Dipersilakan mengikuti
Lause Grace dan Lause Siska untuk masuk ke kelasnya. Lausenya silakan siap di depan pintu ya. Kemudian anak-anak kelas 1 dan 2 mengikuti Lause Anggrek dan Lause Sarah. Anak kelas 1 dan 2 silakan mengikuti Lause Anggrek dan Lause Sarah untuk masuk ke kelasnya. Kemudian anak-anak kelas 3 dan sampai 6 mengikuti Lause Yani Panjaitan dan Lause Yani Raga. Ya. Ya, sudah semua ya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya membaca sebuah buku bab pertama berisikan moto bagi keluarga Kristen, yaitu Allah ada di sini. Saya setuju sekali dengan moto ini. Karena kalau kita menjadikan kata Allah ada di sini sebagai moto bagi keluarga kita, maka berarti kita menjadikan Allah sebagai kepala di dalam rumah kita. Hari ini firman Tuhan memiliki tema panggilan Tuhan bagi keluarga Kristen. Keluarga seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Sebelumnya mari kita naikkan sebuah pujian. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan sebagai Raja. Biarlah ini boleh menjadi tekad bagi kita. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami
kiranya lagu yang baru saja kami nyanyikan, itu lagu menjadi penghayatan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan kepada setiap kami. Dan ajar kami juga untuk nantinya dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bersyukur kita pada hari ini bisa beribadah bersama anak ataupun cucu jemaat sekalian masing-masing. Sungguh momen ibadah seperti pada hari ini adalah momen ibadah yang patut sangat disyukuri. Ketika kita bisa bersama keluarga kita untuk memuji Tuhan bersama. Dan bahkan bagi setiap teman-teman di remaja ataupun pemuda bisa sampai mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya setiap firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada hari ini, kita pegang baik-baik. Baik kita sebagai orang tua, sebagai opa oma, dan sebagai anak-anak, kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Pada kesempatan di kebaktian ataupun puncak bulan keluarga di GKM Hosana, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu The Godly Family, yang merupakan panggilan Tuhan bagi keluarga Kristen. Atau dengan kata lain adalah keluarga yang saleh adalah menjadi bagian dari panggilan Tuhan bagi keluarga Kristen. Namun sebelumnya kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang ingin kita pelajari, apa yang dimaksud dengan the godly family. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang saleh? Apakah di dalam pemikiran kita selama ini sudah benar saleh? Apakah sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan? Bukan hanya sekedar sesuai dengan pemikiran kita. Keluarga yang saleh yang dimaksud adalah keluarga atau setiap anggota di dalam keluarga adalah orang-orang yang taat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Orang yang benar-benar taat dan sungguh-sungguh beribadah ataupun menjalankan ibadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Setiap kita tentu akan bertanya-tanya, bagaimana caranya? Atau mungkin ada di antara kita yang sudah merasa, pasti akan begini nih isi firman Tuhannya. Oh, pastikan firman Tuhan berbicara demikian. Tetapi marilah setiap kita dengan kerendahan hati belajar bagaimana cara membangun keluarga yang saleh. Mari sebagai dasar firman Tuhan hari ini kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasalnya yang ke-6. Minta tolong yang di atas dibantu di next-kan ya. Ulangan pasal yang ke-6 sebagai dasar firman Tuhan pada hari ini. Di sana LAI memberikan tema yaitu kasih kepada Allah dan perintah yang utama. Izinkan saya membacakan bagi jemaat sekalian dan kiranya setiap kita memperhatikan dari Alkitab kita masing-masing. Ulangan pasal yang ke-6, ayat pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang telah berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan,
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mempelajari, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat gambar tersebut, tentu kita sudah tahu gambar apa itu. Benda teknologi tersebut bukanlah benda yang asing lagi bagi kita. Bahkan di jalan raya, di jalan tol, benda ini dipakai untuk menilang kita. Benda ini ada dimanapun, bahkan di rumah-rumah, di perumahan, di toko, di mal, bahkan di gereja ini di beberapa sudut ruangan juga ada benda, yaitu CCTV. Di dalam kondisi pandemi yang sempat parah dan semua anak-anak sekolah secara online, bahkan benda ini tidak jarang juga dipakai orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. CCTV ini dipakai untuk menjadi sarana teknologi untuk mengawasi, untuk merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sebuah tempat lokasi, baik itu di jalan, di rumah, ataupun dimanapun. Termasuk ketika untuk mengawasi anak-anak yang sedang sekolah online. Karena orang tua harus tetap sibuk bekerja, sedangkan anak cucunya harus di rumah, harus sekolah online. Dan dengan kepintaran mereka bisa melakukan apapun, tidak sekolah dengan tanpa sepengetahuan. Oleh sebab itu, tidak jarang orang tua menggunakan CCTV untuk memantau apa yang dilakukan anaknya.
Bahkan metode CCTV juga dipakai, metode dalam arti metode pengawasan seperti sebagaimana teknologi CCTV ini dipergunakan. Itu juga dipergunakan oleh orang tua ataupun opa oma. Untuk apa? Untuk mengawasi anak cucunya, untuk mengawasi pasangannya, mengawasi suami ataupun istrinya. Sehingga segala gerak-geriknya dipantau, kemanapun pergi diikutin. Anaknya pergi kemana diikutin. Kalau di zaman dulu pasti seringkali metode pengawasan ini dipakai oleh orang-orang tua kita ataupun kakek nenek kita untuk memantau, mengawasi setiap pergerakan anaknya supaya memastikan mereka hidup benar. Tetapi apakah bisa dengan metode tersebut? Next, bisakah untuk membangun keluarga yang saleh kita menggunakan metode pengawasan? Kita pasti sepakat bahwa metode mengawasi setiap anggota keluarga kita untuk memastikan bahwa mereka hidup di dalam kesalehan, hidup takut akan Tuhan, tentu bukan hal yang bisa dilakukan dengan metode pengawasan. Karena kita tidak akan pernah bisa bersama di dalam satu keluarga dimanapun itu, kita tidak akan pernah bisa karena ada waktu-waktu tertentu di mana anak harus pergi ke sekolah, di mana suami harus pergi bekerja, di mana istri harus pergi juga, ada yang bekerja, ada yang dengan kesibukannya di rumah. Oleh sebab itu membangun sebuah keluarga yang saleh jelas metode pengawasan tidak akan pernah bisa. Terlebih anak zaman sekarang jauh lebih paham teknologi, lebih berkembang secara teknologi, bisa memanipulasi dalam arti menipu orang tuanya dengan teknologi. Terlebih ketika orang tuanya tidak mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan menurut data-data yang ada begitu banyak kasus yang menunjukkan bahwa metode pengawasan pun tidak pernah berhasil untuk membuat keluarga, untuk membuat anaknya yang baik SD ataupun remaja ataupun pemuda bisa hidup dalam kesalehan, hidup taat kepada Tuhan. Karena mereka pada dasarnya berdasarkan hasil riset ini pun didapati ada lebih dari 50% anak ataupun remaja yang telah terlibat atau menonton pornografi. Bukankah orang tua seringkali paham bahwa anaknya bisa nonton itu, tetapi banyak orang tua tidak bisa mengawasi dan memastikan bahwa mereka tidak menontonnya. Bahkan yang lebih mengerikan, mereka bukan hanya sekedar nonton. Ada lebih dari 20% anak. Bagi anak laki-laki sudah ada 30% lebih. Ada perempuan juga 20% lebih mereka menjadi pelaku seks di luar nikah. Ini artinya mereka jatuh di dalam dosa seks. Mereka tidak menjaga kekudusan seksual mereka. Bahkan selanjutnya, ada juga kasus selanjutnya yang ditimbulkan akibat seks di luar nikah, yaitu kehamilan di luar nikah. Tidak jarang kita ketika melihat berita di televisi, ada janin ditemukan, ada bayi ditemukan karena dibuang oleh orang tuanya yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Hal ini realitas kehidupan dalam konteks dosa seksualitas. Selanjutnya, bahkan ada juga yang namanya anak ataupun pelajar ataupun mahasiswa jatuh di dalam keterikatan narkotika. Berdasarkan hasil riset juga data dari Badan Narkotika Nasional, dari 2019 ke 2021 saja sudah ada peningkatan 0,15%. Dari 2,3 juta pelajar menjadi 3,66 juta orang pecandu narkoba. Ini tentu angka yang tidak main-main. Dan ini menunjukkan bahwa seberapa kita mengawasi anak cucu kita, kita tidak bisa memastikan mereka hidup dalam kesalehan. Itu dalam konteks ke anak cucu, dalam konteks kepasangan hidup kita. Tidak ada satupun di antara kita bisa memastikan ketika kita mengawasi dimanapun pasangan kita berada. Bahkan di gambar ini di sebelahnya pun bisa gandeng pasangan lain. Hal itu menunjukkan bahwa mau diawasi, mau diikuti kemanapun, ketika seseorang mau melakukan dosa,
itu tetap bisa dilakukan. Mungkin ada di antara kita berkata kan bisa video call. Sekarang kan teknologi maju, kita nggak perlu ada bersama anak, nggak perlu bersama opa oma, nggak perlu bersama pasangan, kan kita bisa video call. Bukankah kita bisa menggunakan alasan, misalnya sinyalnya jelek, di sini nggak bisa 4G, masih 3G, sinyal lemot, sinyal nggak ada, lowbat, bisa ditelepon? Nggak bisa. Bisa tahu apa yang terjadi? Nggak bisa. Hari ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa membangun keluarga yang saleh menurut metode pemikiran kita ataupun dengan cara pengawasan. Bahkan dengan metode pengawasan kita tidak bisa memastikan kelak anak cucu kita hidup benar-benar menghormati kita sebagai orang tua ataupun sebagai opa oma. Ada yang bisa memastikan anaknya akan menjadi anak yang benar-benar saleh menghormati orang tua. Bukankah di televisi banyak kejadian anak membunuh orang tua? Entah itu membunuh ayahnya, membunuh ibunya, perkara apa? Minta warisan. Jelas sampai di poin di sini, metode pengawasan tidak bisa untuk membangun keluarga yang saleh. Selanjutnya, yang seringkali menjadi kegagalan untuk membangun keluarga yang saleh karena kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua di mana kita Kristen, kita seringkali salah fokus. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu, yang artinya Tuhanlah yang tahu apa yang Dia kehendaki di dalam keluarga yang Ia ciptakan. Sehingga ketika seringkali kegagalan itu terjadi ketika kita salah fokus, membangun keluarga yang saleh bukan sesuai dengan tujuan Tuhan, tetapi tujuan kita yang sok pintar. Bukankah sadar tidak sadar kita ingin membangun keluarga yang saleh dalam konteks anak itu hormat ke kita. Anak itu taat kepada kita. Anak itu tidak kurang ajar kepada kita. Tetapi bukankah yang seringkali terjadi, kita fokusnya kepada diri kita sendiri. Kita terlalu fokus untuk anak kita menghormati kita, bukan menghormati Tuhan. Kita terlalu fokus anak kita supaya taat kepada kita, bukan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sudah salah fokus, salah tujuan, maka tidak mustahil. Maka terjadinya apa? Anak-anak ataupun cucu kita tidak akan pernah hidup saleh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kitab Ulangan yang tadi kita sudah baca, itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan yang diulang, yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Dalam konteks orang Israel, generasi yang baru. Kenapa saya katakan generasi yang baru? Karena generasi yang keluar dari perbudakan di Mesir adalah generasi yang pada akhirnya di dalam perjalanan itu, mereka terlalu sering menduakan Tuhan, mereka menyembah berhala sehingga mereka binasa di dalam murka Tuhan. Sehingga generasi yang baru inilah yang ada di hadapan Musa. Di mana ketika kitab Ulangan ini ditulis, sebenarnya itu adalah isi yang menjadi khotbah pengajaran Musa terakhir sebelum Musa mati. Di situ Musa mengulang karena apa? Musa tahu bahwa orang Israel terlalu keras kepala, terlalu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, sehingga mereka seringkali jatuh di dalam penyembahan berhala, jatuh dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Sehingga Musa ini mengulang supaya generasi yang baru ini tidak mengulang kembali apa yang dilakukan oleh generasi terdahulunya, yang telah seringkali menduakan Tuhan, menyembah berhala, tidak hidup taat kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Musa memberikan pengulangan perintah Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar di zaman Musa. Kalau kita perhatikan di perjanjian baru, Tuhan Yesus juga mengulang apa yang sudah pernah dikatakan Musa, apa yang diperintahkan Tuhan bagi umatnya. Mari kita lanjut ke bagaimana caranya supaya kita dapat membangun keluarga yang saleh.
Bagaimana cara kita membangun keluarga yang saleh sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mari kita mulai kembali perhatikan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita fokus terlebih dahulu ke ayat yang pertama. Di dalam pendahuluan apa yang sedang ingin Musa sampaikan, Musa mengawali dengan berkata, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Perhatikan di sana di dalam satu ayat ada dua kata perintah. Hari ini menandakan Musa ingin menegaskan kepada umat Tuhan supaya menyadari bahwa apa yang hendak ia sampaikan bukanlah perintah dari pikiran Musa seorang atau pribadi, tetapi perintah yang akan disampaikan Musa adalah perintah Tuhan. Kalau dikatakan sebagai perintah Tuhan, artinya perintah yang hendak Musa sampaikan tidak ada pilihan untuk tidak melakukannya. Mutlak harus dilakukan, karena ini adalah perintah, terlebih perintah Tuhan. Bahkan ditekankan di sana untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, untuk dimanapun mereka berada nantinya, karena mereka ini ada di dalam perbatasan sebelum masuk ke tanah Kanaan. Di situ Musa mengingatkan bahwa untuk menyadarkan bahwa inilah perintah Tuhan. Ketika kamu akan menduduki tempat di tanah perjanjian itu, kamu harus tetap ingat dan lakukan perintah Tuhan tersebut. Dan selanjutnya barulah kita belajar perintah apa itu. Perintah apa yang harus kita ingat dan lakukan dimanapun kita berada. Yang pertama, di ayat kedua di situ dikatakan, supaya seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi di bagian pertama ini kita belajar bagaimana kita seharusnya menanamkan nilai hidup takut akan Tuhan. Kita seharusnya menanamkan nilai hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan bermakna berarti kita seakan kita takut ketinggian, takut ini, takut itu. Bukan demikian. Konteks takut dalam pemikiran kita sebagai manusia seringkali takut dalam konotasi yang negatif. Tetapi takut akan Tuhan adalah di dalam konotasi yang positif, artinya kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan, memelihara, yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Sehingga oleh sebab itu, takut di sini artinya kita memberikan penghormatan, hormat dan kagum akan Tuhan. Kita harus hormat dan kagum akan Tuhan. Ketika kita ingin membangun keluarga yang saleh, di sini Musa mengingatkan kepada seluruh umat Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hormat dan kagum kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sebagai orang tua, opa, oma, ataupun kita masih di usia remaja, pemuda, jangan berarti terus ini khotbahnya kan buat opa, oma, ataupun papa, mama. Kelak, setiap teman-teman di remaja ataupun pemuda, pasti akan juga menikah dan punya anak. Sehingga firman Tuhan pada hari ini menyadarkan kita jika orang tua kita belum memberikan contoh yang baik. Firman ini untuk umat Tuhan yang artinya segala usia kita ini penting untuk kita ingat dan kita lakukan.
Kita penting untuk menanamkan nilai hidup dalam diri kita masing-masing dan juga ke anak cucu kita untuk hidup takut akan Tuhan, hormat dan kagum kepada Tuhan. Tetapi kalimat itu tidak hanya berhenti pada takut akan Tuhan Allah. Dilanjutkan di sana, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Masih di ayat yang kedua. Berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, perhatikan kata segala ketetapan dan perintahnya. Segala, bukan hanya satu. Semua perintah yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan harus kita laksanakan. Dan menariknya lagi ketika kita membaca di sana ada kata di 17 dan 18 diulang lagi ya, kita harus taat kepada Tuhan. Berpegang pada perintah peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu. 18, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Kita harus taat untuk segala apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita memperhatikan kembali di ayat yang kedua, kita fokus di sana ada kata dan. Next. Di sana ada kata dan. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Kita seringkali hanya melakukan salah satu, bukan keduanya. Kata penghubung dan adalah artinya keduanya harus dilakukan, bukan salah satu. Kalau salah satu artinya atau. Tetapi ini kata penghubungnya dan. Yang artinya, ketika kita menyatakan bahwa kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa saya menghormati Tuhan, saya kagum kepada Tuhan, tetapi kalau kita hidupnya tidak taat kepada Tuhan, maka omong kosong itu yang namanya takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita menanamkan nilai dalam diri kita dan keluarga kita menanamkan nilai takut akan Tuhan, harus dibarengi dengan hidup taat kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar hidup taat kepada Tuhan, tetapi taat kepada segala yang Ia perintahkan. Jadi dari poin pertama ini, kita memahami bahwa nilai yang perlu kita tanamkan adalah menanamkan nilai hidup takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Taat kepada segala yang Tuhan perintahkan. Ketika kita menanamkan nilai hidup takut akan Tuhan, ketika kita menanamkan anggota keluarga kita untuk hidup taat kepada Tuhan, bukan tanpa cobaan, pasti ada begitu banyak tantangan dan iblis tidak suka dengan ketaatan kita. Ia bisa mencobai kita dengan berbagai macam cara, sebagaimana tertulis cara kita untuk supaya ketika kita dicobai di situ di ayat 19 dikatakan, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika itu orang Israel hendak masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang ditinggali oleh penduduk aslinya, adalah penduduk yang luar biasa kacau moral mereka. Mereka juga adalah penyembah-penyembah berhala. Sehingga Musa mengingatkan, mengusir semua musuhmu. Artinya tidak menyisakan satupun orang ataupun bangsa asli, orang asli Kanaan, supaya mereka tidak terpengaruh dengan kebejatan moral mereka. Tetapi apakah artinya kita mengusir musuh-musuh kita yang jahatin kita atau yang melakukan dosa di hadapan kita kemudian kita tanda kutip bantai? Tidak demikian. Perintah yang Tuhan sampaikan tersebut jelas kepada orang Israel untuk memang menumpas habis orang Kanaan. Tidak menyisakan satupun. Tetapi dalam konteks kehidupan kita tidak ada satupun dari kita yang bisa benar-benar memahami bahwa Tuhan sedang berbicara kita untuk menumpas habis orang. Tidak. Itu pun kalau ada kita sedang berpikir dengan kejahatan kita sendiri, bukan atas perintah Tuhan. Sehingga perintah ini relevan dalam kehidupan kita ketika kita diperintahkan untuk menjauhi segala kemungkinan dosa yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Kita menjauhi itu. Kita menjauhkan musuh-musuh dalam tanda kutip adalah dosa-dosa yang bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Selanjutnya, ketika kita
hidup, ketika kita menanamkan nilai hidup takut akan Tuhan. Ketika kita juga menanamkan nilai hidup taat kepada segala apa yang Tuhan perintahkan. Maka perintah selanjutnya bukan hanya sekedar 1 detik ataupun 1 jam saja taat. Tetapi, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Yang artinya bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita berkata aku menghormati Tuhan, aku kagum kepada Tuhan, maka aku taat kepada Tuhan. Dan ketaatan itu bukan hanya sementara, tetapi seumur hidup kita hidup takut akan Tuhan dan taat kepada segala ketetapannya. Inilah perintah Tuhan bagi setiap kita umatnya. Kita diperintahkan bagaimana kita untuk menanamkan nilai itu kepada diri kita masing-masing dan kepada anak cucu kita untuk hidup takut dan taat kepada Tuhan. Dan dengan setia. Kemudian kalau kita membaca ayat keempat dan kelima, seakan di situ tiba-tiba Musa berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Seakan ada bagian yang tiba-tiba lompat. Musa berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allah. Tetapi kalau kita renungkan dari ayat pertama hingga kelima, ketika kita merenungkan, kita membaca berulang kali, kita akan mendapati bahwa sebenarnya orang Israel dalam generasi sebelumnya, mereka seringkali memang seakan hidupnya hormat, seakan hidupnya taat, tetapi tidak kepada Tuhan yang seharusnya mereka sembah. Penekanan, pengingatan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, artinya kita diingatkan bagaimana kita seharusnya menyembah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, satu-satunya Tuhan itulah yang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita. Orang yang dikasihinya, yang seharusnya pantas binasa, tapi ia selamatkan. Ketika Musa berkata demikian juga ingin mengingatkan orang Israel bahwa yang membebaskan mereka adalah Tuhan yang harusnya mereka sembah. Dan bahkan kalau kita baca di ayat 5, bukan hanya sekedar memahami untuk menyembah Tuhan yang benar, tetapi disitulah dijelaskan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di mana kita sebagai umat Tuhan seringkali ketika kita mentaati Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, tidak berdasarkan kasih, tapi hanya berdasarkan keterpaksaan. Tetapi di sini Musa mengingatkan orang Israel dan juga mengingatkan setiap kita umat Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan seharusnya menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, hidup taat kepada Tuhan yang benar berdasarkan atas kasih. Jadi poin pertama yang ingin kita tekankan, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang saleh. Kita harus menanamkan nilai kesetiaan hidup, takut dan taat kepada Tuhan yang benar berdasarkan atas kasih yang mendalam. Jadi jangan sampai kita taat, hormat hanya karena terpaksa. Tetapi mungkin setiap kita ada yang berpikir atau berkata, saya sudah tuh menanamkan nilai yang Pak Ivan katakan, tetapi nggak berhasil. Anak saya tetap kurang ajar. Oh, anak saya ini tetap menjadi anak yang nggak tahu diri. Anak saya tetap menjadi anak yang nakal. Padahal saya sudah tanamkan nilai hidup takut akan Tuhan dan taat kepada segala ketetapan Tuhan dengan kasih. Tetapi kenapa anak itu tetap nakal? Kenapa cucu saya tetap menjadi anak dalam tanda kutip berandalan? Tidak hidup baik-baik, tidak hidup saleh. Firman Tuhan mengajarkan langkah demi langkah bagaimana kita bisa mengajarkan, menanamkan nilai hidup takut dan taat kepada segala ketetapan Tuhan berdasarkan kasih. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita
Mari kita fokus kembali ke ayat 6-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Langkah pertama yang harus kita pahami, kita fokus ke ayat 6 terlebih dahulu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Musa mengingatkan kepada orang Israel dan generasi yang baru ini supaya mereka memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan. Karena di dalam generasi sebelumnya sebagian mereka, bagian besar, hampir semuanya tidak mau memperhatikan perintah Tuhan. Mereka semua pada kenyataannya akhirnya menyembah berhala, hidup dalam kebejatan moral, mengikuti di mana mereka pernah hidup di tanah Mesir. Dan kebudayaan serta kepercayaan itulah yang mereka justru pegang. Bukan melihat kemahakuasaan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Kita sebagai orang tua seringkali sok pintar. Kita merasa aku sudah pintar firman Tuhan. Aku sudah membaca Alkitab dari awal hingga akhir. Bukan hanya 10 kali, puluhan kali aku membacanya. Kita merasa sudah sangat katam, atau kata orang itu ya, katam baca Alkitab. Berkali-kali dibaca. Tetapi perhatikan, perintah firman Tuhan bukan untuk membaca, tetapi memperhatikan. Memperhatikan itu lebih dari sekedar membaca. Membaca hanya sekilas selesai. Bahkan sekarang ada grup-grup tertentu, bukan di gereja ini, banyak tempat lomba dalam 1 tahun bisa menghabiskan membaca 1 Alkitab. Paham? Enggak. Karena hanya membaca. Perintah Tuhan apa? Memperhatikan firman Tuhan. Memperhatikan perintah Tuhan. Bukan membaca dan bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Kita sebagai orang tua hanya seringkali berhenti sampai pada membaca dan mendengar. Membaca Alkitab, mendengarkan khotbah. Tetapi bukan mendengarkan sebenarnya, hanya mendengar khotbah. Memperhatikan itu benar-benar mendalami, mempelajari. Benar-benar ingin tahu, keingintahuan, kehausan apa yang ingin Tuhan perintahkan. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kita seringkali hanya sekedar membaca. Ketika ibu-ibu ingin masak sesuatu yang tidak biasa ibu-ibu sekalian masak, maka apa yang akan ibu-ibu lakukan? Ibu-ibu pasti akan memperhatikan benar-benar YouTube, betul ya? YouTube atau memperhatikan temannya yang sedang mengajarkan cara memasak. Jadi perhatiin benar-benar gimana caranya. Apakah bisa hanya sekedar melihat sekilas saja? Oh sudah, ya sudah. Kemudian dimasak, yang mau masak ayam panggang jadi ayam gosong. Maunya bumbu rendang jadi bumbu yang nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Ketika kita seringkali tidak memperhatikan akhirnya yang terjadi, kita akan kesulitan mengajarkan kepada anak cucu kita kelak. Karena kita tidak tahu apa yang firman Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin perintahkan supaya kita lakukan. Kita nggak tahu bagaimana kita bisa mengajarkannya. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai perintah Tuhan itu kepada anak cucu kita. Jadi yang pertama jelas bahwa cara mengajarkannya adalah dengan terlebih dahulu memperhatikan firman Tuhan. Next, ketika kita naik pesawat, pasti kita pernah melihat benda ini. Tetapi saya yakin tidak ada di antara kita yang berharap benda itu keluar ketika kita terbang, betul? Ada yang ingin, wah naik pesawat saya pingin sekali-sekali nyoba tuh masker turun. Artinya apa?
Ketika masker oksigen itu turun berarti dalam kondisi yang darurat gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa masker oksigen itu saya ingin pakai sebagai ilustrasi untuk membuat kita paham. Kita sebagai orang tua seringkali ingin menyelamatkan anak-anak kita. Benar ya? Kita ingin mengutamakan anak kita. Yang penting anakku ke gereja, yang penting anakku begini dan begitu. Kita sok menjadi orang yang luar biasa, ingin demi semua demi anak. Tetapi sebenarnya kita sendiri yang memerlukan terlebih dahulu masker oksigen itu. Kita perlu terlebih dahulu sebagai orang tua untuk memahami firman Tuhan terlebih dahulu. Mempelajari, memperhatikan, mendalami, merenungkan firman Tuhan. Barulah kita bisa lanjutkan ke anak cucu kita. Kalau kita tidak pernah mengutamakan diri kita, dalam arti ini bukan arti egois karena ini perintah Tuhan. Kita diperintahkan untuk memperhatikan firman Tuhan terlebih dahulu. Supaya kita pada akhirnya bisa meneruskan itu kepada anak dan cucu kita. Langkah pertama, untuk kita bisa menanamkan nilai hidup takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan dengan setia berdasarkan kasih. Yaitu adalah dengan pertama, memperhatikan firman Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, selanjutnya ayat ke-9. Ayat ke-9 di sana dikatakan, ayat ke-7 terlebih dahulu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kemudian ayat 8 dan 9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Di sini firman Tuhan ketika Musa menyampaikan perintah ini. Kehidupan orang ketika itu kalau mau menghafal atau mengingat sesuatu, mendalami sesuatu, mereka akan membuat gulungan-gulungan di tangan mereka, di pergelangan tangan ataupun di dahi mereka. Supaya sewaktu-waktu mereka bisa membacanya kembali, mengingatnya, mempelajarinya. Kalau kita perhatikan ayat 7-9, dalam konteks kehidupan kita diingatkan bahwa kita perlu untuk mengajarkannya berulang-ulang. Tetapi caranya di sana adalah membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kemudian di situ juga dikatakan mengikatkannya pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Artinya di dalam segala aktivitas kita. Ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di luar rumah, ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita, ketika kita ada di jalan bersama keluarga kita, ketika kita sedang di dalam tempat manapun, kita di dalam waktu kapanpun, kita harus melakukan perintah Tuhan. Terlebih menarik ketika di situ ada katakan tanda pada tanganmu. Apakah artinya di dalam konteks kita harus kemudian kita buat gulungan-gulungan Alkitab kecil di tangan kita? Ketika saya merenungkan, mempersiapkan bagian ini, saya menjadi disadarkan bahwa sebagai tanda pada tanganmu, artinya ketika kita melakukan apapun dengan tangan kita, ketika kita melakukan apapun dalam keseharian kita, entah itu di dalam rumah, entah itu di luar rumah, lakukanlah itu sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan dikatakan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang kita pikirkan? Apakah perintah Tuhan atau keinginan kita? Kita seringkali hanya menggunakan firman Tuhan dalam konteks Alkitab, ya udah dibaca aja. Tetapi kita tidak menghidupinya. Ketika kita membaca ayat 7-9 kita disadarkan bahwa segala aktivitas kita dalam kehidupan kita, dari pagi hingga petang, petang hingga pagi lagi, harus sesuai dengan firman Tuhan.
Sehingga ketika kita hidup di tengah keluarga, kita firman yang hidup di tengah keluarga. Sehingga keluarga bisa melihat kita sebagaimana firman itu hidup dalam kehidupan kita. Mereka bisa belajar dari Alkitab, mereka bisa belajar dari mendengarkan khotbah, tetapi mereka juga bisa belajar dengan melihat kehidupan kita di tengah keluarga. Kita seringkali hanya sekedar membaca, kita seringkali hanya sekedar mendengar, tetapi kita tidak menghidupi firman Tuhan, sehingga pada akhirnya membuat anak cucu kita bingung. Kenapa papa, mama berkata firman Tuhan begini. Tetapi mengapa papa, mama hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Akhirnya, bukankah anak seringkali begini misalnya. Nak, kamu tuh belajar yang pinter, biar nilainya bagus. Anak sekarang kan pinter jawab ya. Papa dulu nilai rapotnya berapa? Gak berani jawab tuh. Terus bisa, kamu harus pinter. Lah papa memang pinter. Gimana coba? Kita bangga atau malu? Malu betul. Tapi itu yang sering kita tekankan, benar. Nak, firman Tuhan berkata demikian. Dan anak menjawab, tapi papa tidak demikian. Itu yang sering kali terjadi loh. Tidak ada kaitan apa yang dikatakan di mulut orang tua dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga anak berkata, papa mama aja enggak begitu, kenapa nuntut aku? Beda halnya ketika kita sudah memperhatikan firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan. Sehingga ketika kita berkata-kata, anak cucu kita akan berkata, ya, itu sesuai firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan memang sesuai firman Tuhan, ya aku akan lakukan. Penanaman nilai hidup takut akan Tuhan dan ketaatan seringkali gagal bukan karena anak itu, tetapi karena orang tua dan opa-omanya tidak menghidupi firman Tuhan. Nah, cuman tiap hari suruh baca Alkitab, tetapi dalam kehidupannya tidak menggambarkan firman itu sendiri. Kenapa Yesus kita percayai dan bisa ikuti? Karena Yesus bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan? Yesus bukan hanya sekedar ngajarin, tetapi Yesus melakukan apa yang dia katakan. Bahkan sampai mati pun, ia taat kepada perintah Tuhan. Kita belum mati aja sudah tinggalin dan abaikan perintah Tuhan, betul? Bagaimana kalau di hadapan kita kematian? Apakah kita masih bisa berkata, aku tetap hidup takut dan taat kepada Tuhan? Kehidupan kita seringkali hanya sebatas tulisan dan kata-kata, tapi bukan belajar, mendalami, dan mengulangnya dengan setiap tindakan, tingkah laku kita. Dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Sampai di sini kita memahami bagaimana cara membangun keluarga yang saleh adalah membangun keluarga yang saleh tadi jelas bahwa menanamkan nilai kesetiaan hidup takut dan taat kepada Tuhan, taat kepada segala apa yang Tuhan perintahkan, kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Kita harus menanamkan nilai kesetiaan hidup taat dan takut kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang sepatutnya kita sembah, Tuhan yang satu-satunya yang harus kita sembah. Dan ingat, harus berdasarkan kasih, bukan keterpaksaan. Ketika kita melaksanakan perintah Tuhan dengan atas dasar kasih, maka hal itu tidak menjadi keterpaksaan, tapi itu menjadi keautentikan hidup kita. Kita akan melakukan dengan sebagaimana kita akan melakukan dengan natural, karena itulah kita, anak-anak Tuhan, melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Langkahnya, tadi sudah ada 2 ya, lebih dahulu memperhatikan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua harus lebih dahulu memperhatikan firman Tuhan. Kedua, mengajarkannya berulang-ulang. Dan yang ketiga,
yang tidak boleh lupa, yaitu kita juga perlu menceritakan kemurahan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat ke-12 di dalam Alkitab kita. Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Musa mengulang perintah ini supaya mereka menyadari bahwa mereka tidak boleh sampai lupa kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Perintah ini diulang karena memang orang Israel dalam generasi yang keluar dari perbudakan mereka sebagian besar, hampir seluruhnya, melupakan Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Mereka melakukan hal-hal yang benar-benar tidak sesuai dengan perkenanan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah membebaskan mereka dari perbudakan, yang telah membawa mereka dalam perjalanan dengan segala mukjizat yang Tuhan kerjakan di depan mata mereka. Bahkan tiang awan dan tiang api ada di depan mereka. Tapi mereka lupa kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua, opa, oma, ataupun teman-teman sekalian di remaja ataupun pemuda, kita harus memperhatikan firman Tuhan dengan baik-baik dan jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kita sebagai papa, mama seringkali yang kita ceritakan apa? Kehebatan kita loh, sadar gak sadar itu yang kita ceritakan kan? Misalnya contohnya demikian. Nah, papa nih ya, dulu ya, gitu ya. Biasanya kan begitu tuh, opa, oma atau papa, mama yang udah tua-tua ratanya begitu ya. Dulu tuh ya, papa, mama itu hidupnya sengsara. Makan aja nasi, kerupuk sama kecap. Betul ya? Sekarang papa mama bisa sukses, itu karena papa mama berjuang. Sadarkah kita? Kita menceritakan kehebatan kita loh, bukan Tuhan. Nak, ingat, engkong dulu. Kan bisanya begitu ya. Dulu usahanya tuh kecil, sekarang besar. Karena banting tulang, bekerja keras, akhirnya berhasil. Siapa yang ditekankan? Diri engkong itu, bukan Tuhan. Pernahkah kita berkali-kali berkata kepada anak kita, nak, kita orang percaya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, bahkan hukuman yang seharusnya kita tanggung, tetapi ia menanggungnya dan menyelamatkan kita. Lebih mana yang sering kita ceritakan ke anak cucu kita? Sejarah hidup kita yang luar biasa atau sejarah Tuhan yang sangat luar biasa memberikan belas kasihan kepada setiap kita, orang-orang yang dikasihinya. Sadar tidak sadar, bukankah kita seringkali menceritakan kehebatan kita doang, bukan menceritakan Tuhan. Teman-teman remaja dan pemuda juga jangan sampai ketika kalian memiliki keluarga, kemudian kalian hanya ingat kehebatan kalian. Bukan hanya sekedar ingat kehebatan papa, mama, opa, oma kalian, tetapi ingatlah Tuhan. Tanpa Tuhan, sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang dunia tawarkan, tetapi kita tidak selamat, maka semua itu percuma. Sehingga yang penting untuk kita tanamkan adalah mengingatkan bahwa kemurahan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umatnya, orang-orang yang percaya. Ingatkan berkali-kali sehingga mereka tidak lupa bahwa jalan keselamatan itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jangan terlalu sibuk menceritakan kesuksesan, kehebatan kita, kepandaian kita. Boleh, tetapi bukan itu poin utama tugas kita di dalam atau di tengah keluarga kita. Sebagaimana ditulis di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Ya. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat.
Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Jadi jelas kita harus mengingatkan betapa besar kasih, betapa besar kuasa Tuhan, sehingga kita dibebaskan. Bukan hanya sekedar perbudakan di Mesir seperti orang Israel, tapi kita dibebaskan dari hukuman yang seharusnya kita tanggung. Itu karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Ada satu hal lagi yang perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada juga ditanamkan dalam diri kita masing-masing, yaitu adalah memperingatkan supaya tidak menduakan Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Ulangan 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Orang Israel seringkali berpaling dari Tuhan, sehingga diingatkan kembali oleh Musa apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan Musa mengingatkan jangan sampai kalian itu seperti generasi sebelum kalian yang akhirnya dijatuhi murka Tuhan. Di zaman dahulu ketika orang Israel, berhala sebagian besar adalah patung yang mereka sembah, yang mereka puja-puja dan beri persembahan, itu patung. Zaman kita, berhala itu sedemikian banyak. Kita seringkali justru bukan mengajarkan kepada anak kita untuk menjauhi berhala. Tetapi sadar tidak sadar, kita sebagai orang tua menjerumuskan diri ataupun anak cucu kita untuk menjadi penyembah berhala. Mungkin ada di antara kita kaget. Tapi sadarkah kita sebagai orang tua ataupun opa-oma seringkali menjerumuskan anak cucu kita menjadi penyembah berhala. Ketika kita sebagai orang tua bekerja dengan alasan, saya nggak bisa ke gereja Pak hari Minggu, karena warung, toko, larisnya itu hari Minggu. Pendapatannya bisa 2-3 kali lipat daripada hari Senin sampai hari Jumat. Sehingga saya buka hari Minggu. Eman-eman Pak kalau tutup. Lumayan, bisa buat beli ini dan itu. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak cucu kita, nah ayo ke gereja. Kemudian anak itu berkata, Papa, Mama aja gak ke gereja hari Minggu, gak rajin. Aku ya males. Bukankah itu artinya kita sedang mendorong anak cucu kita menjadi penyembah berhala? Mengutamakan kesenangan pribadi, mengutamakan mimpi pribadi, sehingga sampai melupakan ibadah di gereja. Bahkan kita lahir sebagai kaum minoritas, benar ya? Bangsa-bangsa di mana orang Kristen sebagai minoritas menggiring orang Kristen untuk menjadi penyembah berhala. Sadar tidak sadar. Ketika lomba demi lomba yang diadakan untuk anak-anak, untuk prestasi mereka, diadakan hari apa? Minggu, betul? Sedangkan di hari tempat ibadah mereka kosongkan hari itu, bahkan kerja pun mereka setengah hari. Hari Minggu buat lomba, buat rapat, buat ini, buat itu. Tanpa sadar dunia sedang membawa kita kaum minoritas untuk menjadi penyembah berhala. Dengan dalih tidak mau ke gereja karena apa? Anak saya harus pergi lomba Pak. Anak saya ini atlet, harus latihan tiap hari Minggu. Gak bisa ke gereja.
Bukankah kita sedang mendorong anak kita untuk menjadi penyembah berhala, menyembah prestasi, menyembah segala sesuatu yang lebih daripada menyembah Tuhan. Mengutamakan prestasi, mengutamakan segala hal les dan lain sebagainya, lebih dari Tuhan. Bahkan bisa menyalahkan gereja. Kenapa gereja tidak ada ibadah jam sekian, dan jam sekian? Anak saya nggak bisa. Jadi gereja harus menyesuaikan. Kita sedang mentaati, menghormati Tuhan atau sedang menyenangkan kehidupan kita. Kita penyembah Tuhan atau penyembah berhala. Bahkan ketika anak-anak kecanduan gadget pun, bukankah itu juga peran orang tua? Kan orang tua yang memberikan, yang membelikan. Jebakan berhala begitu banyak saat ini. Kita akan gagal menanamkan nilai hidup takut akan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan dengan atas dasar kasih, dengan setia. Akan gagal kalau kita sendiri tidak bisa mendorong, tidak bisa menghidupi terlebih dahulu apa yang Tuhan perintahkan. Kita hari ini belajar bagaimana cara membangun keluarga yang saleh. Maka kita harus menanamkan nilai kesetiaan hidup takut akan Tuhan, yang artinya hormat dan kagum kepada Tuhan, yang harus diikuti dengan ketaatan kepada semua perintah Tuhan berdasarkan atas kasih. Caranya, lebih dahulu perhatikanlah firman Tuhan. Baik kita masih remaja ataupun pemuda, perhatikan firman Tuhan. Jangan berkata orang tuaku kan belum bertobat, jadi aku boleh kan seenaknya. Tidak demikian. Kita umat Tuhan, artinya perintah ini bagi segala usia. Dan perlu kita pegang seumur hidup kita untuk bagaimana kita hidup setia, hidup takut akan Tuhan dan taat pada Tuhan berdasarkan atas kasih kepada Tuhan yang mendalam. Selanjutnya kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkan berulang-ulang bukan tiap hari ngocehnya Alkitab, tapi hidupilah Alkitab itu. Sehingga ketika kita berkata Alkitab atau firman Tuhan itu isi Alkitab, kita bisa menunjukkan bahwa papa, mama, opa, oma pun bisa melakukannya. Dan kamu pasti bisa melakukannya. Kita juga harus menceritakan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya bagi kita. Itulah yang perlu kita ingatkan berkali-kali kepada diri kita sendiri dan juga kepada anak cucu kita. Kita juga perlu memperingatkan supaya tidak lagi menduakan Tuhan. Ada begitu banyak berhala, bahkan dunia ini membawa kita, menggiring kita sadar tidak sadar kepada penyembahan berhala. Mari kita sadar, jika kita tidak ingin binasa, iman kita bukan hanya sekadar aku berkata aku beriman, tetapi hidupilah. Dan kita hidup sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Percayalah, tanpa butuh pengawasan. Ketika kita bisa melakukan semua apa yang tadi saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan, percayalah, anak cucu kita, keluarga kita akan hidup di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan di hari ini. Kami sebagai orang tua, opa, oma, ataupun anak-anak, kami disadarkan sebagai umat Tuhan, di mana kami harus hidup saleh, kami harus hidup takut akan Tuhan, dan taat kepada segala perintah-Mu, dengan setia dan atas dasar kasih kami yang mendalam kepadamu ya Tuhan. Terima kasih jika Tuhan Yesus telah mau berkorban bagi kami. Dan biarlah itu mengingatkan kami bahwa kami telah menerima kemurahan Tuhan jauh lebih dahulu sebelum kami melakukan apapun untuk-Mu. Tuhan, kiranya sebagai orang tua, opa, oma, kami sebagai orang percaya di tengah keluarga kami bisa belajar terlebih dahulu memperhatikan firman Tuhan. Kami belajar juga berulang-ulang dan kemudian kami bisa mengajarkannya melalui kehidupan kami yang autentik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang tolong kami ya Tuhan, kami manusia yang tetap membutuhkan pertolongan Tuhan,
yang selalu membutuhkan pertolongan-Mu melalui Roh Kudus yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dalam langkah hidup kami tidak mentaati atau menuruti keinginan daging kami, melainkan kami berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai respon untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita dan bagi perluasan kerajaan Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama untuk mengiringinya. Bersama keluargaku, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama
saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami Tuhan. Banyak hal yang mendukakan Engkau yang telah kami lakukan Tuhan. Di dalam kami membina keluarga kami Tuhan. Di dalam kami mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Kami lupa akan firman-Mu Tuhan. Kami lupa akan apa yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan boleh menjadi hari di mana kami boleh bertekad. Kami boleh berkomitmen Tuhan untuk lebih dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami boleh menyampaikannya kepada anak dan cucu kami Bapa. Supaya mereka pun boleh mengenal Engkau sejak dini Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa dan memberikan persembahan Tuhan. Sedikit yang daripada yang Kau berkati bagi kami. Tuhan, terima kasih Kau telah cukupkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Bapa boleh menjadi berkat Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita buka suara bersama-sama. Kita akan berdoa untuk pelaksanaan sidang istimewa Sinode GKIP yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 di Bandung. Kita akan berdoa untuk setiap keputusan yang diputuskan agar mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa juga dan menyerahkan sidang sinode yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni di Bandung Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap orang yang terlibat di dalam sidang ini Bapa. Berikan kepada mereka hati yang rendah, hati yang penuh dengan toleransi Tuhan. Hati yang mau mendengarkan satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang sungguh-sungguh berasal dari Engkau dan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, berikanlah kepada mereka juga tubuh yang sehat. Supaya mereka boleh mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Pimpin juga panitia yang melaksanakannya. Biarlah Engkau akan pimpin mereka juga. Supaya mereka juga diberikan kesehatian Tuhan. Sehingga mereka Bapa boleh melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Tetapi biarlah mereka semua mempunyai hati yang satu. Yaitu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini Bapa kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur.
Kasihi Tuhan, taatilah firman Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan dan bawalah keluargamu untuk hidup memuliakan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk, silahkan ambil waktu bersaat teduh, jangan pulang dulu, nanti saya akan membacakan satu warta. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita di bulan ini telah bersama-sama mengingat bulan keluarga, mengingat supremasi Allah di dalam kehidupan keluarga kita, dan kita berdoa supaya melalui rangkaian ibadah dan program bulan keluarga kita belajar bagaimana kita harus menjalani bukan hanya kehidupan pribadi kita, tapi juga kehidupan kita dalam keluarga supaya kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Nah, hal yang ingin saya sampaikan terutama pada hari ini terkait dengan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan di minggu yang akan datang. Nah, gereja perlu mengingatkan kepada jemaat sekalian mengenai makna dari perjamuan kudus dan siapa yang berhak mengikutinya dan bagaimana mengikutinya. Itu adalah bagian dari tugas gereja supaya sakramen perjamuan kudus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan komitmen GKIM Hosana. Nah, untuk itu saya perlu mengingatkan sekali lagi bahwa perjamuan kudus diselenggarakan dengan 3 aspek penting yang harus jemaat pahami. Yang pertama, perjamuan kudus adalah salah satu alat anugerah, bahkan kita menyebutnya sebagai alat anugerah yang utama, di mana melalui perjamuan kudus Allah sedang memberkati kehidupan kita. Allah sedang memelihara kerohanian kita. Roti dan anggur yang kita makan di dalam sakramen perjamuan kudus itu adalah sarana yang Tuhan gunakan untuk menolong kita bertumbuh di dalam Dia. Itulah sebabnya maka tidak ada seorang pun yang betul-betul ingin bertumbuh di dalam Tuhan bisa bertumbuh tanpa betul-betul mengikuti, menghayati, menggunakan sakramen yang Tuhan berikan kepada kita, alat anugerah Tuhan berikan melalui sakramen perjamuan kudus. Dan yang kedua, sakramen perjamuan kudus merupakan tanda bahwa orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang telah percaya kepada Tuhan. Maka sakramen itu meneguhkan status kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis, sudah disidi menjadi anggota jemaat GKIM Hosana, tetapi tidak mau mengikuti sakramen perjamuan kudus, itu sama dengan menyangkali statusnya sebagai anak atau umat Tuhan. Itulah sebabnya maka sekali lagi, mereka yang telah dibaptis, mereka yang telah disidi, mereka yang sudah betul-betul percaya kepada Tuhan, diundang untuk boleh mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di minggu yang akan datang. Dan yang ketiga, sakramen perjamuan kudus merupakan materai. Apakah itu materai? Materai itu berfungsi untuk memperlihatkan kesejatian sebuah dokumen. Nah, di dalam konteks perjamuan kudus, orang yang mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang merupakan adalah orang yang betul-betul sejati sebagai umat Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau saudara dan saya, ibu bapak sekalian betul-betul sudah percaya kepada Tuhan, ikutilah perjamuan kudus. Nah, siapa yang boleh mengikuti perjamuan kudus? Semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan, baik yang dibaptis disidi oleh di GKIM Hosana ataupun di luar GKIM Hosana yang berasal dari gereja yang seasas,
mereka diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus di GKM Hosana. Tapi mereka yang tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus dilarang mengikuti perjamuan kudus. Siapa itu orang-orang yang tidak layak mengikuti perjamuan kudus? Mereka yang dikenakan disiplin gereja, dan yang kedua mereka yang kehidupannya tidak memuliakan Tuhan, yang kehidupannya menjadi batu sandungan, itu akan mencemari perjanjian Tuhan dengan manusia dan orang percaya yang direpresentasikan dalam perjamuan kudus. Nah, bagaimana kita mengikuti perjamuan kudus? Perjamuan kudus dijalani dengan hormat dan sopan, tetapi juga perjamuan kudus harus dipersiapkan. Maka 1 minggu sebelum perjamuan kudus diselenggarakan, kita harus berdoa, menguji diri kita, betul, dan bertanya apakah kita layak untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang belum dibereskan, bereskan itu. Supaya kita betul-betul layak di hadapan Tuhan, dan perjamuan kudus menjadi alat anugerah dan bukan justru menjadi alat yang membawa kita kepada sakit penyakit seperti yang diperingatkan Alkitab kepada kita. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk warta penting yang lain, saya serahkan kepada Ibu Lucy untuk boleh menyampaikannya, dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang kedua adalah kelas katekisasi. Kelas katekisasi akan dimulai pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 7 malam. Kelas ini dilaksanakan secara onsite. Jika ada perubahan situasi yang tidak memungkinkan, akan diinformasikan kembali. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berencana untuk baptis, CD atestasi masuk atau belajar pengajaran dasar iman Kristen, dapat mendaftarkan diri pada staf tata usaha gereja. Kemudian kelas STUJK online PIK 1 akan dimulai kembali dengan tema manusia dan dosa. Pada hari Kamis tanggal 7, 14, 21 dan 28 Juli, pengajar Evangelis Wilson Jeremiah, PhD, dimulai pukul 7. Zoom akan dibuka pada pukul 18.50. Link YouTube akan dibagikan melalui WA Group pukul 18.55. Kemudian informasi dapat dapat kita cari di 081388893646. Kemudian kelas STUJK online PIK 2 akan dimulai kembali dengan tema Understanding the Spirituality from Our Passages in the Bible. Setiap hari Rabu tanggal 6, 13, 20, 27 Juli. Pengajarnya Evangelis Andri Kosasih, itu pun dimulai pada pukul 7 malam. Zoom juga akan dibuka pada pukul 18.50 dan link YouTube akan dibagikan melalui WA Group pukul 18.55. Kemudian ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat GKM Hosana mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Gauss Shuli dari GKM Jemaat Mesias yang melayani di ibadat cabang Cimbeluit. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Ibu. Demikian pengumuman, selesai, kebaktian berakhir. Tuhan memberkati